kembali di kelas pagi ini. Kelas berapa ini? Kelas 10 ya? Kelas 10 ya? Baik, sebelum kita mulai, saya akan cek dulu kehadiran teman-teman semua. Hari ini yang tidak hadir siapa? Siapa? Naya? Sama aja? Oke, baik. Yang lainnya sudah hadir semua ya? Ada Mbak Ani Arika, ada Mbak Dina. Baik, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di pagi hari ini. Silakan bisa dipimpin doanya Kak siapa? Arisa. Ya, dipimpin doanya. Doa mulai. Baca surat Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita hari ini akan menyampaikan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Ya, faktor-faktor yang atau faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Materi yang sudah berlalu atau materi yang sudah disampaikan di minggu yang kemarin, faktor-faktor tentang kemunduran umat Islam, ya sudah Pak Malik jelaskan. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mempelajari terkait dengan faktor-faktor kemajuan umat Islam. Baik, anak-anak semua, teman-teman semua, ada yang sudah mempelajari tentang faktor-faktor penyebab atau kemajuan peradaban Islam? Siapa yang sudah belajar? Belum? Baik. Ada istilah yang namanya asimilasi. Tahu? Belum? Ya. Baik. Kebangkitan Islam, ya, ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Zaman dulu Islam itu pernah jayanya umat Islam, ya, yaitu pada pertengahan abad
ke-8 sampai abad ke-12. Ya. Dari sejarah kekhalifahan mulai dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah mendakwakan Islam, kepemimpinan Nabi Muhammad kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian diganti oleh kepemimpinan dari Bani Umayyah, ya, dari Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian berganti ke masa Bani Utsmaniyah. Nah, jadi beberapa masa dari masa Khulafaur Rasyidin, jadi urutan kekhalifahan Islam secara garis besar itu meliputi 4 periode. Yang pertama masa Khulafaur Rasyidin, yang kedua masa Bani Umayyah, yang ketiga masa Bani Abbasiyah, yang keempat Bani Utsmaniyah. Ya. Ada apa enggak, Bos? Secara garis besar umat Islam melalui pemerintahan ini, ya. Nah, di masa-masa inilah Islam menemui masa-masa kejayaannya. Karena pada masa Bani Abbasiyah ini waktu itu umat Islam, ya, mengalami perkembangan pesat di dalam keilmuan. Bani Abbasiyah ini melahirkan para ilmuwan, melahirkan cendekia atau ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, ya, itu adalah seorang ilmuwan Muslim yang menemukan teori angka, yaitu menemukan angka 0, Al-Khawarizmi. Lahirlah ilmu matematika, ya. Kemudian setelah itu muncul bab
namanya algoritme. Apa? Yang saat ini dikenal dengan algoritma. Itu bermula dari apa? Penemuan atau ya penemuan dari siapa tadi? Al-Khawarizmi yang menemukan kaidah aljabar. Itu ilmuwan Islam. Tapi sayangnya ya, ada orang London, orang Inggris, namanya itu siapa tadi ya? Namanya itu Alan Turing. Ini adalah orang peneliti dari kota London, Inggris. Dia itu seorang peneliti matematika atau ilmu tentang komputer, ya kan? Pada tahun 1936 ini Alan Mason Turing namanya, ini orang barat, ilmuwan barat itu mengembangkan dari konsep yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi yang dikenal dengan algoritma. Dia mengembangkan terus sampai muncullah konsep-konsep dasar tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Saat ini kita kenal dengan apa itu? AI, tahu AI ya? AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu ilmu digitalisasi saat ini, perkembangan modern saat ini tidak lepas dari jasa besar seorang ilmuwan Muslim. Namanya siapa tadi? Al-Khawarizmi. Itu salah satu ilmuwan yang lahir di masa kejayaan Islam, yaitu Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kita coba tahu faktor-faktor penyebab kemajuan Islam. Di faktor-faktor kemajuan peradaban Muslim itu satu, terjadinya asimilasi. Tahu nggak asimilasi? Istilah asimilasi apa? Asimilasi itu bukan sulasi. Bukan sulasi ya. Tapi asimilasi itu apa? Terjadinya percampuran ya penduduk atau suatu wilayah, penduduknya berbaur dengan membawa latar belakang atau budaya yang bermacam-macam. Jadi waktu itu umat Muslim ya, umat Islam kan, sentral umat Islam waktu itu di kota Makkah, di Madinah, di Arab, terus menyebar sampai ke Afrika, sampai ke Persia. Ya, di masa-masa Bani Abbasiyah itu kan umat Islam mengalami asimilasi, yang mana budaya-budaya Barat masuk di dunia Islam. Maka terjadilah percampuran keilmuan. Ini yang mendorong umat Muslim untuk bisa mengembangkan dari penelitian atau konsep-konsep keilmuan. Yang kedua, ya, karena
unsur pemerintahan dan politik. Ya. Jadi yang sebelumnya Bani Umayyah ini coraknya ini hanya kearab-araban atau apa ya, hanya keislaman atau kearab-araban. Tapi pergantian di pemerintahan Bani Abbasiyah ini, ya, ada Khalifah Harun al-Rasyid, ada Khalifah Ma'mun, ini sudah mengambil apa istilahnya, strategi modern, strategi atau keilmuan modern, seperti ada manajemen, administrasi, keilmuan, ada melahirkan apa, perpustakaan, melahirkan. Nah, disitulah masa-masa kejayaan atau keilmuan keislaman di masa-masa Bani Abbasiyah. Kemudian faktor ekonomi, stabilitas ekonomi. Jadi pemerintahannya itu stabil, ekonominya baik, sehingga pendidikan berjalan baik. Coba kalau pemerintahannya lagi perang, kan nggak bisa mau belajar, ya kan? Tapi kalau pemerintahannya baik, pertumbuhan perekonomian baik, maka pembelajaran seperti ini juga akan mendukung. Kemudian ada yang namanya gerakan penerjemahan manuskrip kuno. Jadi apa? Ada ilmuwan-ilmuwan yang bersedia untuk menterjemah, belajar fokus di bidang penterjemah manuskrip kuno, mengambil ilmu-ilmu yang dahulu. Inilah beberapa faktor, ya, mengapa umat Islam pada masa Bani Abbasiyah ini berkembang pesat. Antara lain tadi asimilasi dan seterusnya tadi, ya. Jadi bergaulnya orang-orang waktu itu dari negara-negara Persia, negara Afrika, ya. Jadi belahan-belahan negara barat itu pada masuk ke dinasti Abbasiyah ini. Baik, mungkin itu dulu teman-teman semuanya. Untuk tugas kalian nanti silakan teman-teman cari di internet tokoh ada siapa saja di masa-masa Bani Abbasiyah, ada khalifah siapa saja di masa-masa Bani Abbasiyah. Nah, nanti coba dipelajari perannya, ya. Nanti setelah itu silakan teman-teman bisa mempraktekkan atau apa, mempresentasikan di depan teman-teman kalian untuk menyampaikan tentang peran dari tokoh-tokoh di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Gitu ya? Ya. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih teman-teman semua yang